في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah pakar sejarah menyebutkan bahwa sejarah teror dalam agama Islam dilakukan oleh sekelompok Khawarij, sebuah sekte yang memiliki pandangan ekstrim dalam cara pandang keagamaannya. Salah satu ulama besar yang sempat mendapat teror dari kelompok yang punya jargon La huma illa lillah ini adalah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Ulama besar yang dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi ini termasuk ulama yang sempat menjadi target kaum radikal Khawarij dalam aksi-aksi teror mereka, bahkan pernah diancam akan dibunuh. Syahdan, saat beliau tengah beribadah di masjid, tiba-tiba datang sekelompok kaum Khawarij menghampiri beliau dengan membawa pedang. Mereka berencana membunuh Abu Hanifah. Andai bukan karena karisma dan kecerdasannya, mungkin Abu Hanifah sudah terbunuh. Berikut ini kisah kejelian Abu Hanifah menghadapi kelompok Islam pemarah yang dirangkum dalam sebuah dialog. Khawarij berkata, "Wahai Abu Hanifah, kami akan mengajukan dua pertanyaan kepadamu. Jika kau sanggup menjawabnya, maka kau akan selamat. Jika tidak, kami akan membunuhmu." Abu Hanifah menjawab, "Maaf, tanggalkan dulu pedang kalian, sebab dengan melihatnya hatiku gelisah." Khawarij berkata, "Oh, tentu tidak. Bagaimana mungkin kami memasukkan kembali pedang ini, sementara kami mengharapkan imbalan besar dengan menghujamkan ke lehermu?" Abu Hanifah menjawab, "Ya sudahlah, tanyalah sesuka hati kalian." Khawarij itu mulai bertanya. Ada dua jenazah di depan pintu. Yang pertama seorang laki-laki peminum khamr, lalu dia meninggal dalam keadaan mabuk. Yang kedua, seorang perempuan yang hamil dari hubungan zina, dan ia meninggal dalam kondisi mengandung sebelum bertaubat. Pertanyaannya, dua jenazah itu termasuk mukmin atau kafir? Gerombolan Khawarij itu mengajukan pertanyaan yang betul-betul menjebak. Mereka menggiring Abu Hanifah masuk dalam pemahaman akidah mereka. Menurut Khawarij, Muslim yang melakukan dosa besar dinyatakan keluar dari Islam atau kafir. Namun Abu Hanifah sangat cerdik. Beliau tidak terjebak penggiringan opini mereka. Bahkan mereka yang terbawa arus pemikiran Abu Hanifah. Lalu Abu Hanifah mengajukan pertanyaan, dari kelompok mana kedua jenazah tersebut? Dari Yahudikah? Khawarij menjawab, bukan. Lalu Abu Hanifah bertanya kembali, dari Nasranikah? Bukan. Dari Majusikah? Bukan. Lalu Abu Hanifah terus bertanya, lantas mereka dari golongan mana? Khawarij menjawab, dari kelompok muslimin. Lalu Abu Hanifah berkata, sungguh kalian telah menjawab sendiri pertanyaan kalian. Lalu Khawarij tidak puas dan mengajukan pertanyaan lagi. Dua jenazah itu kelak di surga atau di neraka? Abu Hanifah menjawab, ada orang yang lebih buruk dari dua jenazah tersebut. Namun sekelas Nabi saja tidak berani memvonisnya masuk neraka. Disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 36.
Diceritakan dalam ayat lain, Nabi Musa alaihissalam mengatakan tentang pengikutnya yang durhaka, "Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 118. Mendengar jawaban lugas dan cerdas sang imam, sekelompok kaum Khawarij tersebut mati kutu, hingga mereka menundukkan kepala dan undur diri. Mereka gagal membunuh Abu Hanifah. Menurut pemahaman Ahlul Sunnah wal Jamaah, Muslim yang meninggal dunia dengan membawa tauhid tidak dapat disebut kafir, sebesar apapun dosa mereka. Dalam perspektif Aswaja, tidak dibenarkan tindakan serampangan memberikan label kafir kepada sesama Muslim. Tidak selayaknya seorang Muslim mengkampling surga hanya untuk golongannya, saudara Muslim yang lainnya masuk neraka. Nasib seorang manusia kelak, baik disiksa atau diampuni, semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teror-teror serupa yang dilakukan oleh teroris akhir-akhir ini, menurut sejumlah pakar, identik dengan apa yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Mereka anti terhadap keagamaan dan merasa paling benar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli dari Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Sabit. Beliau adalah sejatinya bukan keturunan Arab, tapi beliau dari keluarga Persia. Dan Abu Hanifah dilahirkan di Kufa, Irak. Ayahnya adalah seorang pebisnis yang sangat sukses. Abu Hanifah hafal Al-Quran ketika berusia 7 tahun. Gurunya tercatat ada sekitar 4.000 guru, yaitu diantaranya adalah 7 dari kalangan para sahabat, lalu 93 dari tabi'in, dan sisanya adalah dari tabi'at dan at-tabi'in. Mazhabnya dikenal dengan mazhab Hanafi, dan Abu Hanifah wafat di kota Baghdad, Irak pada tahun 150 Hijriah. Mazhabnya terus dipakai sampai sekarang ini, yaitu diantaranya di negara Turki, lalu di Suriah, Irak, Balkan, Mesir, dan juga Hindia. Rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.